Akhirnya diumumkan hari ini. Kabar ini langsung membuat publik sepak bola Indonesia heboh. Banyak supporter tidak menyangka timnas Indonesia kini terus dikaitkan dengan pemain-pemain berkelas internasional yang punya pengalaman bermain di level tertinggi Eropa. Definitely I've got a tough group and I think it sharpens you for tournaments. Jika semua ini benar-benar terjadi, skuad Garuda diprediksi akan menjadi salah satu tim paling menakutkan di Asia Tenggara. Pascal Struijk disebut akan memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia dengan postur tinggi dan kemampuan duel udara yang sangat kuat. Sementara Jairo Riedewald bisa menjadi motor lini tengah berkat pengalaman bermain di Liga Inggris dan kompetisi Eropa. Jairo Riedewald ini sangat-sangat bagus untuk kita mengenal. Di lini depan, nama Erling Haaland tentu menjadi sorotan utama. Striker house goal itu dikenal sebagai salah satu penyerang terbaik dunia saat ini. Ditambah David da Silva yang sudah sangat mengenal atmosfer sepak bola Indonesia, kekuatan serangan Garuda diyakini bakal semakin tajam dan berbahaya. Media sosial pun langsung ramai membahas kemungkinan line up super timnas Indonesia. Banyak fans mulai membayangkan bagaimana mengerikannya skuad Garuda jika benar diperkuat para pemain top tersebut. Bahkan, sebagian supporter menyebut Indonesia bisa menjadi kekuatan baru sepak bola Asia. Namun hingga saat ini, kabar tersebut masih menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola dan belum ada pengumuman resmi dari federasi terkait proses naturalisasi nama-nama besar tersebut. Bagaimana pendapat kalian? Apakah timnas Indonesia akan semakin mengerikan jika Pascal Struijk, Haaland, David da Silva, dan Jairo Riedewald benar-benar bergabung? Tulis komentar kalian di bawah. Kabar yang selama ini bikin penasaran pecinta sepak bola Indonesia akhirnya kembali ramai dibahas publik. Nama-nama besar seperti Pascal Struijk, Erling Haaland, David da Silva, dan Jairo Riedewald kembali dikaitkan dengan proyek naturalisasi timnas Indonesia. Dan yang bikin makin penasaran, masih ada satu nama lagi yang disebut-sebut bakal jadi kejutan besar untuk skuad Garuda. Wah, kalau benar terjadi, timnas Indonesia bisa punya kekuatan yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jadi, tonton video ini sampai akhir, karena hari ini kita bakal membahas bocoran pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Pertama ada Pascal Struijk. Bek tangguh yang bermain di Eropa ini memang sejak lama jadi perbincangan hangat supporter Indonesia. Banyak fans berharap Pascal bisa memperkuat lini pertahanan Garuda dengan postur tinggi, duel udara kuat, dan pengalaman bermain di kompetisi elit. Lalu ada Erling Haaland. Nama striker Ghana satu ini tentu langsung membuat publik heboh. Mesin gol kelas dunia tersebut dikenal sebagai salah satu penyerang terbaik saat ini. Meski kabar ini masih sebatas pembahasan fans dan media sosial, banyak supporter mulai membayangkan betapa mengerikannya lini depan Indonesia jika Haaland benar-benar bergabung. Selanjutnya ada David da Silva. Pemain yang sudah sangat dikenal pecinta Liga Indonesia ini disebut cocok memperkuat lini serang timnas karena punya pengalaman bermain di sepak bola Indonesia dan kemampuan mencetak gol yang luar biasa. Kemudian ada Jairo Riedewald. Pemain yang memiliki pengalaman bermain di Eropa ini digadang-gadang bisa membuat lini tengah timnas Indonesia semakin solid dan tenang saat menghadapi lawan-lawan kuat Asia. Dan sekarang pertanyaannya, siapa satu pemain misterius terakhir yang disebut bakal jadi kejutan baru timnas Indonesia? Banyak netizen mulai berspekulasi dan berharap federasi kembali menghadirkan pemain keturunan berkualitas untuk memperkuat skuad Garuda di masa depan. Kalau menurut kalian, siapa pemain naturalisasi impian yang paling ingin kalian lihat memakai jersey merah putih? Tulis komentar kalian di bawah dan jangan lupa dukung terus timnas Indonesia. Akhirnya terjadi. Dunia sepak bola dibuat gempar setelah nama Kylian Mbappe, Erling Haaland, David da Silva, Pascal Struijk, dan Jairo Riedewald ramai dikabarkan siap memperkuat timnas Indonesia. Jika ini benar terjadi, skuad Garuda dipastikan berubah menjadi tim paling mengerikan di Asia Tenggara. Lalu, seperti apa kekuatan baru timnas Indonesia nanti? Simak berita lengkapnya hari ini. Akhirnya terjadi. Dunia sepak bola kembali dibuat heboh setelah nama-nama besar seperti Kylian Mbappe, Erling Haaland, Pascal Struijk, dan Jairo Riedewald dikabarkan siap membela timnas Indonesia. Publik sepak bola Indonesia kembali dibuat geger setelah muncul kabar panas mengenai sejumlah pemain top yang disebut siap memperkuat timnas Indonesia di ajang FIFA Matchday 2026. Nama besar seperti Erling Haaland, Jairo Riedewald, dan David da Silva ramai diperbincangkan pecinta bola tanah air. Banyak yang penasaran dan mulai membayangkan seperti apa kekuatan skuad Garuda jika para pemain berpengalaman ini benar-benar hadir membela Indonesia. Erling Haaland dikenal sebagai salah satu striker paling berbahaya di dunia. Ketajaman, kecepatan, dan kekuatan fisiknya membuat banyak lawan kesulitan menghentikannya di depan gawang. Sementara itu, Jairo Riedewald disebut bisa menjadi tembok kuat di lini tengah maupun pertahanan. Pengalamannya bermain di kompetisi Eropa diyakini mampu menambah kualitas permainan timnas Indonesia.
Tak kalah menarik, David da Silva juga digadang-gadang siap menambah daya gedor skuad Garuda lewat insting gol dan pengalaman bermain di sepak bola Indonesia. Kabar ini langsung memicu perdebatan panas di media sosial. Banyak supporter optimis timnas Indonesia bisa tampil semakin mengerikan di FIFA Matchday 2026 jika kekuatan baru ini benar-benar terwujud. Atmosfer sepak bola Indonesia kini semakin panas, dan para fans tentu berharap ada kejutan besar yang bisa mengangkat prestasi Garuda ke level yang lebih tinggi. Bagaimana menurut kalian? Apakah kombinasi pemain ini bisa membawa timnas Indonesia tampil mendunia? Jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk update terbaru timnas Indonesia. Timnas Indonesia dikabarkan akan menghadapi Oman dalam laga FIFA Matchday yang diprediksi berlangsung sengit dan penuh gengsi. Pertandingan ini langsung menjadi sorotan besar pecinta sepak bola Asia karena skuad Garuda disebut tengah mempersiapkan kekuatan baru yang mengejutkan. Di tengah persiapan menghadapi Oman, publik kembali dibuat heboh dengan rumor mengenai Erling Haaland yang ramai dikaitkan dengan proses naturalisasi timnas Indonesia. Kabar ini langsung viral di media sosial dan memicu perdebatan panas di kalangan supporter sepak bola tanah air. Banyak fans mulai membayangkan betapa mengerikannya lini serang timnas Indonesia jika striker tajam kelas dunia itu benar-benar bergabung bersama skuad Garuda. Dengan postur kuat, kecepatan, dan naluri gol mematikan, Haaland dianggap bisa menjadi pembeda besar bagi Indonesia di level internasional. Sementara itu, timnas Indonesia sendiri terus melakukan persiapan matang menghadapi Oman. Dukungan penuh supporter dipastikan akan menjadi kekuatan tambahan demi membawa Garuda tampil maksimal di FIFA Matchday nanti. Apakah Indonesia mampu memberi kejutan besar saat menghadapi Oman? Dan benarkah rumor naturalisasi Haaland akan menjadi kenyataan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa dukung terus perjuangan timnas Indonesia. Atmosfer panas mulai terasa jelang FIFA Matchday saat timnas Indonesia dikabarkan akan menghadapi Oman dalam laga bergengsi yang diprediksi berlangsung sengit. Para pendukung Garuda sudah tidak sabar menantikan aksi skuad kebanggaan tampil melawan lawan kuat dari Asia tersebut. Bukan hanya pertandingan yang jadi sorotan, rumor panas mengenai Erling Haaland yang disebut siap dinaturalisasi juga semakin membuat publik heboh. Media sosial dipenuhi perdebatan dan antusiasme fans yang membayangkan kekuatan baru timnas Indonesia di masa depan. Jika kabar itu benar-benar terjadi, timnas Indonesia diyakini bakal memiliki lini serang yang jauh lebih mengerikan dan mampu bersaing di level Asia, bahkan dunia. Dukungan supporter dipastikan akan memenuhi pertandingan ini dengan semangat luar biasa. FIFA Matchday kali ini bukan sekedar laga biasa, tetapi juga menjadi harapan baru bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Mampukah timnas Indonesia memberi kejutan besar saat menghadapi Oman? Jangan lupa dukung terus timnas Indonesia dan tulis prediksi skor kalian di kolom komentar. Nama-nama besar seperti Erling Haaland, David da Silva, dan Jairo Ritwald kembali ramai diperbincangkan setelah muncul pembahasan mengenai kemungkinan hubungan keturunan dengan Indonesia. Erling Haaland menjadi sorotan utama setelah rumor tentang dirinya disebut memiliki darah Indonesia viral di media sosial. Banyak fans timnas langsung heboh dan membayangkan bagaimana mengerikannya skuad Garuda jika striker kelas dunia itu benar-benar memiliki hubungan keturunan dengan Indonesia. Sementara itu, David da Silva juga ikut dikaitkan sebagai pemain yang disebut memiliki garis keturunan Indonesia. Pengalamannya bermain di Liga Indonesia membuat namanya semakin dekat dengan para pecinta sepak bola tanah air. Tak kalah menarik, Jairo Ritwald memang sering menjadi perbincangan fans timnas karena latar belakang keluarganya yang disebut memiliki keturunan Indonesia. Pengalaman bermain di kompetisi Eropa membuat banyak supporter berharap suatu hari ia bisa memperkuat skuad Garuda. Kabar ini langsung memicu antusias besar di media sosial. Banyak pendukung timnas Indonesia berharap sepak bola tanah air bisa semakin kuat dengan hadirnya pemain-pemain berkualitas dunia. Namun, hingga saat ini, berbagai rumor tersebut masih terus menjadi pembahasan hangat di kalangan fans sepak bola. Bagaimana menurut kalian? Jika ketiga pemain ini benar-benar memperkuat timnas Indonesia, seberapa kuat skuad Garuda di Asia? Jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk update terbaru timnas Indonesia. Timnas Indonesia bakal menjalani 2 pertandingan penting dalam agenda FIFA Matchday Juni 2026. Tim yang dijuluki skuad Garuda itu dijadwalkan menghadapi timnas Oman dan timnas Mozambik dalam laga uji coba internasional. 2 pertandingan tersebut akan menjadi momentum penting bagi timnas Indonesia untuk mengukur kekuatan, sekaligus mematangkan persiapan menghadapi agenda besar berikutnya termasuk Piala AFF 2026. Laga pertama akan mempertemukan timnas Indonesia kontra Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat pada 5 Juni 2026. Setelah itu, 4 hari berselang, skuad Garuda kembali tampil di stadion yang sama untuk meladeni perlawanan Mozambik.
atmosfer SUGBK dipastikan bakal kembali membara. Dukungan supporter Merah Putih tentu diharapkan mampu menjadi energi tambahan bagi pasukan asuhan John Hartman tersebut. Untuk menghadapi dua pertandingan internasional itu, Timnas Indonesia akan lebih dulu menggelar pemusatan latihan pada akhir Mei 2026. Sebanyak 23 pemain telah dipanggil untuk mengikuti training camp sebagai bagian dari persiapan FIFA Matchday Juni 2026. John Hartman diyakini bakal memanfaatkan dua laga tersebut untuk mematangkan chemistry tim sekaligus mencoba beberapa opsi strategi baru. Selain itu, duel melawan Oman dan Mozambik juga bisa menjadi ajang evaluasi kualitas timnas Indonesia menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda. Dari sisi ranking FIFA, Oman masih berada di atas Indonesia. Tim asal Timur Tengah itu kini menempati posisi ke-79 dunia dengan raihan 1.313,46 poin. Sementara itu, Timnas Indonesia masih berada di peringkat ke-122 FIFA dengan koleksi 1.144,88 poin. Oman dikenal sebagai tim dengan permainan disiplin dan kuat dalam organisasi pertahanan. Karena itu, duel kontra mereka diprediksi bakal menjadi ujian berat bagi lini serang Garuda. Di sisi lain, Mozambik juga tak bisa dipandang sebelah mata. Wakil Afrika tersebut kini menghuni peringkat ke-101 FIFA dengan total 1.224,31 poin. Secara ranking, Mozambik memang masih lebih unggul dibanding Indonesia. Kecepatan dan kekuatan fisik khas tim Afrika diperkirakan akan menjadi tantangan tersendiri bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia versus Timnas Oman. Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 Juni 2026. Timnas Indonesia versus Timnas Mozambik. Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 9 Juni 2026. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman bakal kembali mendapatkan lawan yang tangguh saat bersua Mozambik pada pertandingan FIFA Matchday periode Juni 2026. Tim asal Afrika ini memiliki sederet keunggulan yang patut diwaspadai skuad Merah Putih. Menurut jadwal, Mozambik akan menjadi lawan kedua Timnas Indonesia dalam duel yang bakal bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUBKS, Senayan, 9 Juni 2026. Sebelum laga ini, skuad Merah Putih akan lebih dahulu bersua Oman pada 5 Juni 2026. John Hartman tentu bakal kembali memanggil amunisi-amunisi terbaiknya untuk menghadapi dua laga ini. Para pemain yang kini merumput di Eropa dipastikan bisa bergabung memperkuat Timnas Indonesia karena laga ini masuk kalender FIFA Matchday. Duel melawan Mozambik bakal menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk mengenal kekuatan tim asal Afrika setelah terakhir kali bersua Libya pada laga uji coba medio Januari 2024 silam. Berikut Bola.com menyajikan kekuatan tim berjuluk Osmambas tersebut. Timnas Mozambik memang memiliki peringkat FIFA yang jauh lebih mentereng ketimbang Timnas Indonesia. Saat ini mereka berada di peringkat 101 FIFA dengan total 1.224,31 poin, unggul jauh atas Indonesia yang berada di urutan 122 dengan 1.147,31 poin. Meskipun terhitung lebih baik, sebetulnya ranking FIFA Mozambik tidak berada dalam posisi terbaiknya. Dalam periode November 2024 hingga April 2025, mereka pernah bertengger di 100 besar, tepatnya di peringkat ke-96. Penurunan ini sebetulnya dapat dilacak dari hasil kurang memuaskan yang diraup Osambas pada pertengahan hingga akhir tahun 2025 saat mereka pernah menelan rentetan hasil negatif baik di kualifikasi Piala Dunia Zona Afrika maupun Africa Cup of Nations AFCON 2025. Dengan jarak peringkat yang cukup jauh seperti ini, Timnas Indonesia tentu berpeluang besar mendulang poin yang terhitung fantastis apabila berhasil menumbangkan Mozambik di FIFA Matchday Juni 2026 mendatang. Meskipun demikian, Timnas Indonesia harus tetap mewaspadai kekuatan Mozambik yang didominasi oleh pemain-pemain abroad. Mayoritas skuad tim asuhan Chiquinho Pone ini beredar di luar negeri. Sebab, dari 28 pemain yang dipanggil Osambas untuk menghadapi laga terakhir kontra Nigeria, 18 diantaranya bermain untuk klub luar negeri. Dari semua nama ini, 7 diantaranya berkarir di Liga Portugal. Salah satu sosok bintangnya yakni Geni Katamo. Winger berusia 25 tahun ini tengah berkarir untuk Sporting CP. Musim ini, dia telah menyumbang 8 gol plus 5 assist dari total 45 penampilan, baik itu di kompetisi domestik maupun Liga Champions. Kiprah Geni Katamo tidak hanya bersinar di level klub karena bermain untuk tim elit di Portugal. Di tim nasional, dia juga jadi tulang punggung, karena sudah menghasilkan 15 gol dari 42 caps di berbagai ajang. Selain itu, ada juga Reinildo Mandava, yang saat ini merumput di Liga Inggris bersama Sunderland. Pemain berusia 32 tahun ini pernah memperkuat beberapa klub elit, seperti Lille OSC, Atletico Madrid, hingga Benfica. Saat ini, Timnas Mozambik berada di bawah komando Chiquinho Conde.
Juru taktik berusia 60 tahun ini memiliki pengalaman yang panjang mengasuh Osambas, karena sudah bertugas sejak pertengahan tahun 2021. Dengan durasi kerja sepanjang itu, Conde tentu sudah memahami betul seluk-beluk Mozambik, terutama talent pool yang bisa dimaksimalkan. Namun, dari segi prestasi, capaian mantan pemain timnas Mozambik ini belum begitu mengesankan. Sejak Juli 2021, dia telah melewati total 45 pertandingan sebagai nahkoda Osambas. Dari semua laga itu, Conde telah mempersembahkan 16 kemenangan, 9 imbang dan 20 kekalahan. Dari segi taktik, pendekatannya memang cukup fleksibel. Conde tak hanya terpaku pada satu sistem atau formasi tertentu. Dia memang cukup sering menggunakan format 4-2-3-1 atau variasinya, 4-3-3. Namun, di bawah asuhannya, Mozambik juga sering turun dengan format 3-4-3 hingga 4-4-2. Kekuatan baru timnas Indonesia kembali jadi sorotan jelang FIFA Matchday. Nama-nama besar mulai dikaitkan dengan skuad Garuda. David da Silva, Erling Haaland, hingga Jairo Riedewald disebut siap tempur membawa Indonesia menghadapi lawan-lawan kuat dunia. Atmosfer panas langsung terasa setelah kabar ini ramai dibahas pecinta bola Asia. Banyak yang percaya, jika skuad ini benar-benar terwujud, timnas Indonesia bisa jadi kekuatan baru yang ditakuti di kawasan ASEAN bahkan Asia. David da Silva disebut bakal menambah ketajaman lini depan lewat pengalaman dan insting golnya yang mematikan. Sementara itu, sosok Haaland menjadi pembicaraan paling panas di media sosial. Postur kuat, finishing tajam, dan mental kelas dunia membuat publik sulit berhenti membayangkan kekuatan lini serang Garuda. Tak hanya itu, Jairo Riedewald juga digadang-gadang siap memperkuat lini tengah dan pertahanan timnas dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa. FIFA Matchday kali ini diprediksi menjadi momen penting untuk menunjukkan perkembangan besar sepak bola Indonesia di mata dunia. Dukungan supporter pun terus mengalir deras demi melihat skuad Garuda tampil makin gang. Apakah kombinasi pemain ini benar-benar bisa membawa revolusi besar untuk timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung terus timnas Indonesia. Kabar besar datang untuk pecinta sepak bola tanah air. Dua nama yang cukup dikenal, David da Silva dan Jairo Riedewald, disebut resmi memperkuat timnas Indonesia. Kehadiran keduanya tentu menjadi sorotan publik karena dinilai dapat menambah kekuatan skuad Garuda di ajang internasional. David da Silva, yang dikenal sebagai striker tajam dengan insting gol tinggi, diharapkan mampu menjadi solusi di lini depan. Pengalamannya bermain di level kompetisi profesional membuat banyak supporter optimis ia bisa memberikan kontribusi besar bagi timnas. Sementara itu, Jairo Riedewald hadir membawa pengalaman sepak bola Eropa. Pemain yang pernah tampil di Liga Top Eropa ini diyakini akan menambah kualitas di lini tengah maupun pertahanan. Kemampuannya membaca permainan serta visi yang matang menjadi nilai tambah bagi tim asuhan pelatih nasional. Dengan bergabungnya dua pemain ini, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas tampil lebih kompetitif semakin besar. Banyak yang menilai kehadiran David da Silva dan Jairo Riedewald bisa menjadi senjata baru untuk menghadapi persaingan di level Asia. Kini para supporter menantikan momen debut keduanya bersama seragam merah putih.